Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Adi Nugraha, program studi manajemen S1 dari kelas MJ 805 mata kuliah Cyber Security Management. Yang terhormat Bapak dosen Joko Suharyanto. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS. Soal UAS-nya yaitu pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan cyber. Di era digital saat ini, keamanan data dan jaringan menjadi fondasi penting dalam cyber security management. Selain itu, aspek legal juga tidak dapat diabaikan. Yang satu, jelaskan secara mendalam konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan. Identifikasi berbagai ancaman keamanan jaringan yang relevan dan bagaimana teknologi tersebut dapat memitigasinya. Yang kedua, uraikan bagaimana pengamanan berbasis data dan jaringan yang dilakukan, termasuk metode dan alat yang digunakan. Berikan contoh kasus nyata dan bagaimana data dan jaringan dapat diamankan secara efektif. Di sini saya akan menjawab yang pertama, yaitu konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem jaringan dari berbagai jenis ancaman. Ini melibatkan penggunaan teknologi, kebijakan, dan prosedur untuk mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan atau kerusakan terhadap sumber daya jaringan. Tujuan utama keamanan jaringan yaitu kerahasiaan, yaitu mencegah akses tidak sah terhadap data. Yang selanjutnya integritas, menjamin data tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, ketersediaan atau availability, memastikan sistem dan data tersedia saat dibutuhkan. Teknologi keamanan jaringan dan penerapannya. Firewall, fungsi utamanya yaitu menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. Kemudian ada intrusion detection atau prevention system, yaitu untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan di jaringan. Yang ketiga, terdapat VPN, Virtual Private Network, yaitu fungsinya yaitu mengenkripsi koneksi pengguna jarak jauh untuk akses aman ke jaringan internal. Yang selanjutnya terdapat Network Access Control atau NAC, fungsinya mengontrol siapa yang bisa mengakses jaringan dan dengan perangkat apa. Dan yang selanjutnya Endpoint Detection and Response atau EDR, yang berfungsi untuk memantau dan merespon ancaman pada perangkat endpoint. Yang selanjutnya terdapat Security Information and Event Management atau SIEM, fungsi utamanya yaitu mengumpulkan dan menganalisis log keamanan untuk deteksi dini ancaman. Kemudian ancaman keamanan jaringan dan mitigasinya. Contoh ancaman yaitu malware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya seperti virus dan ransomware. Memitigasinya yaitu menggunakan antivirus, EDR, dan segmentasi jaringan. Kemudian jika ancamannya phishing sendiri yaitu upaya mencuri informasi melalui web atau email palsu. Mitigasinya yaitu memfilter email, pelatihan karyawan, dan memperketat DNS atau DNS security. Yang ketiga, terdapat DDoS, Distributed Denial of Service. Penjelasannya yaitu serangan yang membuat sistem tidak dapat diakses. Mitigasinya yaitu anti DDoS service, load balancing, dan firewall. Dan
Dan yang keempat, man in the middle attack, yaitu penyadapan data antara dua pihak yang berkomunikasi. Enkripsi data, VPN, TLS atau SSL. Yang terakhir yaitu zero day exploits, merupakan eksploitasi celah keamanan sebelum diketahui oleh vendor. Mitigasinya yaitu patch management, IDS atau IPS, threat intelligence. Kemudian pengamanan berbasis data dan jaringan. Pengamanan data dan jaringan tidak hanya mengandalkan alat teknis, tetapi juga pendekatan sistemik. Yang pertama yaitu enkripsi data. At rest, enkripsi data saat disimpan, misal AES 256. Kemudian in transit, enkripsi data yang sedang dikirimkan, misalnya SSL atau TLS. Yang kedua, access control, yaitu role based access control, RBAC, yaitu akses diberikan sesuai peran penggunanya. Kemudian MFA, multi-factor authentication, yang merupakan tambahan lapisan autentikasi untuk akses data. Yang ketiga, backup and recovery, yaitu melakukan backup rutin data-data penting untuk mencegah kehilangan data akibat insiden. Disaster recovery plan, yaitu untuk memulihkan pasca insiden. Yang keempat, terdapat monitoring and logging. Semua aktivitas jaringan dan data dipantau untuk dicatat untuk mendeteksi anomali. Dan yang kelima, data loss prevention atau DLP, itu sistem untuk mencegah kebocoran data baik disengaja maupun tidak sengaja, misalnya penyaringan email yang mengandung data sensitif. Kemudian alat dan teknologi yang digunakan, alat atau softwarenya, yaitu yang pertama BitLocker atau VeraCrypt. Fungsinya mengenkripsi disk dan file. Yang kedua, terdapat Wireshark atau Zig yang berfungsi menganalisis lalu lintas jaringan. Yang ketiga, dengan Cisco ASA atau Fortinet yang berfungsi sebagai firewall dan VPN appliance. Yang keempat, CrowdStrike dan SentinelOne sebagai endpoint protection dan respon otomatis terhadap ancaman. Dan yang kelima, Splunk dan ILK-Stack yang berfungsi SIEM, analisis log dan mendeteksi ancaman. Dan yang keenam, Microsoft Azure Information Protection atau AIP yang berfungsi mengklasifikasi dan melindungi data. Kemudian contoh kasus nyata pengamanan data dan jaringan. Pada kasus serangan somewhere pada Universitas Maastricht, Belanda pada tahun 2019, yaitu kronologinya. Yang pertama, hacker menyusup ke jaringan universitas melalui phishing dan kemudian menginfeksi sistem dengan ransomware yang bernama Cloud. Dan akibatnya hampir seluruh sistem universitas terenkripsi dan tidak bisa diakses. Yang keempat, universitas akhirnya membayar tebusan sebesar 200.000 euro dalam bentuk Bitcoin. Pengamanan yang dilakukan pasca insiden yaitu dengan mengimplementasikan IDR, Endpoint Detection and Response, dan SIEM, Security Information and Event Management untuk deteksi dini. Melakukan MFA, Multi-Factor Authentication, di seluruh sistem login. Kemudian melakukan enkripsi data, enkripsi dan segmentasi data. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelatihan karyawan untuk kesadaran keamanan cyber. Kesimpulannya, di era digital sekarang ini, keamanan jaringan dan data merupakan aspek yang krusial yang tidak bisa diabaikan dalam manajemen cyber security. Kombinasi antara teknologi canggih seperti firewall,
SIEM, dan enkripsi, serta pendekatan strategis seperti pelatihan SDM dan kebijakan akses menjadi senjata utama dalam mengantisipasi ancaman cyber. Studi kasus nyata menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi insiden dan memperkuat sistem keamanan secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.